Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Yulia Anggraini dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Kewirausahaan Jasa 1 yang bertema analisis kelayakan usaha dan analisis pasar. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama Arif Rahman Hakim, Ayu Astuti, Asmi Kamilah Alwi, dan Devi Afika Sakiratul Hidayah. Pembahasan pertama mengenai definisi kelayakan usaha. Kelayakan bisnis atau usaha adalah kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Kelayakan dapat diartikan sebagai usaha yang dijalankan akan memberikan keuntungan finansial dan non-finansial sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Berikutnya yaitu tujuan kelayakan usaha. Yang pertama, menghindari resiko kerugian. Kedua, memudahkan perencanaan. Ketiga, memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Keempat, memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir, memudahkan pengendalian. Selanjutnya yaitu aspek-aspek kelayakan usaha. Yang pertama, aspek teknis. Evaluasi aspek teknis mempelajari kebutuhan teknis proyek seperti penentuan kapasitas produksi, jenis teknologi yang digunakan, penggunaan peralatan dan mesin, serta lokasi usaha yang paling menguntungkan. Kedua, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui luas pasar, pertumbuhan permintaan, dan mangsa pasar produk atau jasa yang bersangkutan. 3. Aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. 4. Aspek ekonomi dan budaya. Dari sisi budaya, studi kelayakan akan menganalisis bagaimana perusahaan mempengaruhi adat istiadat di daerah sekitar. Sedangkan dari sisi ekonomi, analisis yang dilakukan yakni bagaimana perusahaan berdampak pada tingkat pendapatan per kapita di wilayah tempat perusahaan didirikan. Kelima, aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis berjalan lancar atau tidak ke depannya. Pasar. Pengertian pasar. Yang pertama, tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau saling bertemunya antara kekuatan permintaan dan penawaran untuk membentuk suatu harga. Yang kedua, yaitu suatu kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar-menawar sehingga dengan demikian terbentuk harga. Yang ketiga, yaitu kumpulan orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk belanja, dan kemauan. Bentuk-bentuk pasar dibedakan menjadi dua, yaitu dari sisi produsen dan dari sisi konsumen. Dari sisi produsen yaitu 1. Pasar persaingan sempurna, 2. Pasar persaingan monopolistik, 3. Pasar oligopoli, 4. Pasar monopoli. Dari sisi konsumen yaitu 1. Pasar konsumen, 2. Pasar industri, 3. Pasar penjual kembali, 4. Pasar pemerintah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.